Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang bisa membawa kita masuk surga. Kalau saudara tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kayaknya susah sekali saudara ingin masuk surga. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa benar perkataan saya? Kalau saudara baca di dalam Hosea 4 ayat 6, di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi jangan merasa kalau kita umat Tuhan pasti masuk surga. Enggak juga. Enggak menjamin umat Allah masuk surga. Kalau umat Allah enggak mengerti, enggak mengenal Tuhannya, maka dia akan binasa. Kalau saya yang mengatakan bisa salah, saudara yang kekasih. Tetapi kalau firman Tuhan yang mengatakan, tidak pernah salah. Kita baca saja ya. Apa benar perkataan saya, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Tuhan? Hosea 4 ayat yang ke-6, saya bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jelas ya, saya ulangi lagi ya biar jelas. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi nggak menjamin kalau saudara, maaf saudara, tidak menjamin sekalipun saudara umat Tuhan, kalau saudara nggak mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan binasa. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi ya ini sangat jelas saudara yang kekasih, tidak menjamin umat Tuhan masuk surga, itu maksudnya. Saudara yang kekasih, pada dasarnya manusia ini ingin masuk surga. Hati kecilnya, ya, hati kecilnya manusia itu semuanya pasti ingin masuk surga. Cuman sayang saudara yang kekasih, banyak yang nggak ngerti bagaimana caranya kita masuk surga. Saudara yang kekasih, saya ulangin lagi. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita sendiri nggak mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Alkitab ini, ya, di dalam Alkitab ini ada Tuhan. Nah, kalau saudara ingin mengenal Tuhan, mau nggak mau saudara harus belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada Tuhan. Jadi kalau orang yang nggak belajar Alkitab, mereka pasti nggak kenal Tuhan dengan benar. Sedangkan orang yang belajar Alkitab aja kadang-kadang dia nggak kenal Tuhan. Karena salah belajar. Itu masalahnya saudara yang kekasih. Saudara, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, saya pun akan mati. Nah, inti dari Alkitab ini ya sebenarnya bercerita tentang kematian manusia. Saya ulangin lagi. Inti dari Alkitab ini sebenarnya bercerita tentang kematian manusia. Dan kematian itu hanya ada dua macam. Mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Saya ulangin lagi ya. Mati itu hanya ada dua macam sebenarnya. Mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Kita baca saja di dalam Wahyu. Wahyu 14 ayat yang ke-13 saya bacakan ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jeri lelah mereka
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini dikatakan ada suara dari surga. Di sini dikatakan Wahyu 14 ayat 13, aku mendengar suara dari surga. Berarti dari surga itu ada suara. Siapa yang menyuarakan dari surga? Ternyata roh. Roh Tuhan, berarti roh Tuhan itu bisa bersuara. Apa suaranya? Si Yohanes yang nulis kitab Wahyu ini kan Yohanes ya, muridnya Yesus ya. Nah, muridnya Yesus itu mendengar suara dari surga. Dari surga itu dikatakan, tuliskanlah. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Sejak suara ini disuarakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ini suara dari Tuhan yang datangnya dari surga. Kalau saya yang mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, bisa salah, bisa nggak terjadi. Tapi kalau perkataan ini datangnya dari Tuhan, itu pasti terjadi. Ini saya ingin terangkan tentang mati di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang mati di dalam Tuhan, berarti ada juga orang yang mati di luar Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan orang mati di dalam Tuhan? Karena ada orang yang mati di luar Tuhan, itu maksudnya. Kalau orang mati di dalam Tuhan berbahagia. Ya, saya ulangi lagi. Kalau orang mati di dalam Tuhan berbahagia, berarti orang yang mati di luar Tuhan menderita. Itu udah pasti. Bahagia lawannya menderita. Kalau mati di dalam Tuhan berbahagia, berarti kalau mati di luar Tuhan berlawanan, menderita. Saya khotbah ini tidak pakai bahasa Ibrani. Saya khotbah ini tidak pakai bahasa Yunani. Bahasanya sederhana saja, bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga, khotbah dengan bahasa Indonesia juga bisa membawa kita masuk surga. Jadi saya berkhotbah nggak pakai ribet-ribet. Saya khotbah juga nggak pakai yang berat-berat, yang susah dimengerti. Enggak, saya khotbah sangat simpel dan sangat dimengerti. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apakah benar ada orang yang berbahagia mati di dalam Tuhan? Ada. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Pada waktu itu Yesus mati di kayu salib. Ada satu orang pun yang mati waktu itu. Yang di sebelahnya Yesus mati juga toh. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Berarti orang ini mati di dalam Tuhan. Kenapa orang ini mati di dalam Tuhan? Karena setelah dia mati, dia berbahagia di Firdaus. Siapa yang gak mau mati tinggal di Firdaus? Ya, saya juga mau mati tinggal di Firdaus. Bagaimana caranya kita bisa mati tinggal di Firdaus? Dengan cara kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Itulah orang yang mati di dalam Tuhan. Ada lagi saudara yang kekasih, orang yang mati di dalam Tuhan, yaitu orang yang hidupnya kudus. Kalau saudara baca di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53, di situ dikatakan orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk ke kota kudus. Kita baca saja ya. Ini salah satu orang kudus yang mati di dalam Tuhan. Matius 27 ayat yang ke-51 saya bacakan ya. Bentar. Dan lihatlah,
tabir bait Allah suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah ciri-ciri orang yang mati di dalam Tuhan, yaitu hidupnya kudus. Kalau saudara hidup kudus, saudara mati, maka saudara masuk ke kota kudus. Ini ayatnya. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang kudus itu mati, dibangkitkan, lalu masuk ke kota kudus. Inilah ciri-ciri orang yang mati di dalam Tuhan. Cuman sayangnya saudara yang kekasih, banyak orang nggak tahu apa itu arti kata kudus. Ya, YouTube yang lalu saya pernah bercerita tentang hidup kudus itu apa. Saudara lihat aja YouTube saya ngomongin tentang kekudusan. Ya. Jadi salah satu ciri orang yang mati di dalam Tuhan, satu, dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara langsung mati, maka saudara mati di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara belum mati, saudara percaya Yesus, saudara belum mati, maka saudara harus hidup kudus. Setelah saudara hidup kudus, saudara mati di dalam Tuhan juga. Ini yang jadi masalah. Banyak orang yang nggak ngerti masalah ini. Mereka merasa kalau sudah percaya Yesus, mati pasti masuk ke surga. Belum tentu. Kalau dia percaya Yesus langsung mati, masuk. Tapi kalau dia percaya Yesus, dia belum mati, tapi masih melakukan dosa, maka dia mati bukan di dalam Tuhan, mati di luar Tuhan. Apakah ada orang yang percaya Yesus mati di luar Tuhan? Ada. Betapa ngerinya orang yang mati di luar Tuhan. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, tidak menjamin dia mati di dalam Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini ada orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang mati di luar Tuhan. Perkataan ini bukan dari saya, saudara yang kekasih. Perkataan ini dari Alkitab. Tetapi banyak orang nggak ngerti. Banyak orang yang nggak tahu bahwa ada orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang mati di luar Tuhan. Kita kupas saja ya, saudara yang kekasih. Apa benar perkataan saya ada orang atau hamba Tuhan yang mati di luar Tuhan? Betapa ngerinya orang mati di luar Tuhan. Kita baca di dalam Matius 7. Ayatnya ke-22. Ini orang Kristen atau hamba Tuhan yang mati di luar Tuhan. Nah, orang yang mati di luar Tuhan, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, dia ditolak Tuhan masuk surga. Jadi orang yang mati di luar Tuhan tidak bisa masuk surga karena dia mati di luar Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 22 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berkata kepadamu, aku tidak kenal kamu. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang Kristen. Ini hamba Tuhan yang setiap hari, setiap minggu dia berkhotbah di gereja-gereja. Setiap minggu dia mendengar khotbah. Setiap hari, setiap pagi dia berdoa dengan Yesus bersama
berdoa menyebut nama Yesus. Tetapi setelah dia mati, Tuhan tidak kenal dia. Setelah dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia mati di luar Tuhan. Nggak menjamin orang Kristen mati di dalam Tuhan. Nggak dijamin orang hamba Tuhan mati di dalam Tuhan. Nggak dijamin. Buktinya ayat Matius 7, ayat 22, 23. Hamba Tuhan ini mati di luar Tuhan. Sehingga pada waktu dia ingin masuk surga, ditolak Tuhan. Ini banyak yang orang nggak tahu. Mereka merasa kalau sudah berkhotbah pasti masuk surga. Enggak juga. Alkitab mengatakan, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu. Nama yang bernubuat berkhotbah enggak? Berkhotbah. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit. Orang sakit ya. Kalau mendoakan orang sakit berarti dia hamba Tuhan toh. Waktu dia masih hidup, dia mendoakan orang sakit sembuh. Waktu dia masih hidup, dia mengadakan mujizat. Waktu dia masih hidup, dia mengusir setan. Tetapi setelah dia mati, ternyata dia ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa seperti itu? Karena dia mati di luar Tuhan. Jadi nggak menjamin saudara banyak berdoa masuk surga. Tidak menjamin saudara punya karunia setiap minggu berkhotbah dijamin masuk surga. Nggak dijamin. Yang dijamin Tuhan masuk surga adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Alkitab ini nggak pernah salah. Ya, isi Alkitab ini nggak pernah salah. Ya, kalau Alkitab sudah mengatakan, kita nggak bisa ngomong. Karena kan kita manusia, nggak bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti ini, mau diapain? Jadi nggak ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mati di luar Tuhan. Kenapa dia mati di luar Tuhan? Karena dia masih melakukan kejahatan. Itu dikatakan seperti itu. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini peringatan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Peringatan kepada saudara juga sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara masih melakukan kejahatan, saudara keburu mati, maka saudara mati di luar Tuhan. Dan ingin masuk surga, ditolak Tuhan. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Jadi kalau saudara masih melakukan kejahatan, berarti saudara mati di luar Tuhan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih melakukan kejahatan, saudara mati di luar Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kejahatan. Apa itu jahat? Saudara lihat aja di penjara kalau saudara ingin ngomongin tentang kejahatan. Saudara tanya orang-orang yang di penjara, kenapa kamu berbuat jahat? Karena saya melanggar hukum. Orang jahat itu adalah orang yang melanggar hukum. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka di mata Tuhan saudara jahat. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka di mata Tuhan saudara disebut pembuat kejahatan. Orang yang berbuat kejahatan, ia termasuk melanggar hukum. Ya, kenapa hamba Tuhan yang sudah punya karunia mati mau masuk surga ditolak? Karena dia melanggar hukum. Ini yang jadi masalah. Apakah ada lagi orang yang mati di luar Tuhan? Ada di dalam Lukas 16. Saya bacakan ya. Ini adalah orang mati di luar Tuhan. Ya. Lukas 16 ayat yang ke-23 saya bacakan.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya. Katanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini contoh orang yang mati di luar Tuhan. Setelah orang kaya ini mati, lalu disiksa di dalam api neraka. Ya, kenapa orang kaya ini mati disiksa di dalam api neraka? Karena dia mati di luar Tuhan. Simple ya, saudara yang kekasih. Orang yang mati di luar Tuhan, dia masuk neraka. Orang mati di dalam Tuhan, dia masuk surga. Yang tadi di dalam Wahyu 14 ayat 13 di situ dikatakan, dari surga ada suara. Tolong ditulis ini. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Apa orang yang mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan? Ini sangat penting untuk kita ketahui. Sebelum kita mati, kita harus cek, saya ini mau mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Kalau saudara ingin mati di dalam Tuhan, ya, saudara ingin mati di dalam Tuhan, saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara langsung mati, saudara mati di dalam Tuhan. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka saudara harus hidup kudus. Ya, setelah saudara hidup kudus, saudara mati di dalam Tuhan. Simple ya, khotbah saya pagi hari ini ya. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga karena kita tidak mengerti Alkitab. Begitu juga khotbah saya. Khotbah saya tidak susah didengar dan tidak susah untuk dimengerti. Sangat simpel untuk dimengerti khotbah saya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sebelum kita mati nih, kita cek bagaimana sih caranya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Ya. Sangat penting ini, saudara yang kekasih. Sebenarnya isi Alkitab itu hanya itu, saudara yang kekasih. Isi Alkitab ini sebenarnya hanya dua. Mati masuk surga atau mati masuk neraka. Mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Itu sama. Nah, sebelum kita mati, kita maunya maunya kita mati masuk surga ya. Bagaimana kita bisa mati masuk surga? Kalau kita nggak ngerti Alkitab. Ya, saya ngomong apa adanya nih. Bagaimana kita bisa mengerti Alkitab kalau pendetanya pun nggak ngerti Alkitab? Saya ingin tanya kepada saudara yang kekasih. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Sudah ngerti Alkitab belum selama saudara menjadi orang Kristen? Kalau saudara nggak ngerti, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, nggak ngerti Alkitab, berarti ada yang salah. Yang salah pendetanya atau yang salah saudara sendiri nggak mau mendengar, nggak serius menjadi orang Kristen. Itu masalah nggak? Masalah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Puluhan tahun mendengar khotbah, tetapi nggak ngerti Alkitab. Boro-boro mengerti Alkitab, menghafal Alkitab aja nggak ngerti. Gimana dia mau mati di dalam Tuhan? Ini saya ingin katakan.
Saya ingin katakan sekali lagi, ini penting. Saudara, seandainya saudara nggak bisa baca nih, saudara nggak bisa baca, belajar sama orang yang nggak bisa baca. Kira-kira saudara bisa baca nggak? Nggak bisa baca. Saudara nggak bisa baca, belajar sama orang yang nggak bisa baca. Sampai mati pun saudara nggak akan bisa baca. Begitu juga kita sebagai orang Kristen. Kalau kita belajar sama pendeta yang nggak ngerti Alkitab, ya, sampai mati pun kita nggak mungkin mengerti Alkitab. Kenapa bisa gitu? Karena pendetanya, gurunya juga nggak ngerti Alkitab. Karena yang dikhotbahkan apa? Percaya saja masuk surga. Banyak-banyak berdoa. Doa puasa. Kita harus saling memberi. Mengasihi. Tetapi nggak ngerti Alkitab pendetanya. Bagaimana jemaatnya mau ngerti Alkitab kalau khotbahnya tentang ini terus? Saya ingin katakan sekali lagi. Banyak sekali orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Saya ngomong apanya. Bahkan sudah tua pun dia nggak ngerti Alkitab. Kenapa begitu? Karena diajar sama pendetanya nggak ngerti Alkitab juga. Saya nggak menjelekin pendeta ya. Saya nggak menjelekin pendeta. Saya nggak menghakimi pendeta. Karena ini fakta. Saya 33 tahun jadi hamba Tuhan. Saya ngerti bahwa banyak sekali orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Bahkan menghafal firman Tuhan aja nggak ada. Adalah 1-2 alege. Ada, tapi nggak banyak. Nah, kenapa banyak sekali orang Kristen nggak ngerti Alkitab? Karena diajar sama pendeta yang nggak ngerti Alkitab juga. Yang diajarkan apa? Kasih karunia. Yang diajarkan apa? Percaya saja masuk surga. Yang diajarkan apa? Banyak-banyak berdoa. Yang diajarkan apa? Kita saling mengasihi. Kalau seperti ini, orang di luar Tuhan Yesus juga ada mengajarkan seperti ini. Semua agama mengajarkan mengasihi. Tolong menolong, semua agama mengajarkan seperti itu. Kalau pendeta hanya mengajarkan seperti itu, bagaimana jemaatnya bisa ngerti Alkitab? Saya nggak menjelekan pendeta. Saya nggak menghakimi pendeta. Tapi saya ingin menjelaskan. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara akan binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan binasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia mati di luar Tuhan. Sekalipun dia pendeta, kalau dia nggak kenal Tuhan dengan benar, dia mati di luar Tuhan. Buktinya di Alkitab sudah dikatakan. Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, kami bernubuat demi namamu mengusir setan. Tapi Tuhan katakan, nyala dari hadapanku kalian membuat kejahatan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang mati di luar Tuhan. Jadi nggak menjamin pendeta mati di dalam Tuhan, nggak dijamin. Saya lihat pendeta-pendeta kalau acara kematian dia sombong sekali mengatakan yang mati si Edi. Hampir semua pendeta mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini fakta loh saudara yang kekasih. Saya tidak jelek-jelekan pendeta ya. Hampir semua pendeta kalau acara kematian mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa boleh perkataan itu diucapkan di dalam acara kematian? Kita baca di dalam Matius. Sebentar ya. Saya tidak menjelekkan pendeta ya saudara yang kekasih. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini tentang acara kematian nih.
Banyak sekali pendeta khotbahnya seenak jidatnya. Si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat Edi mati. Padahal dia belum lihat Edi mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia belum lihat, dia sudah katakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia bohong. Ini yang banyak terjadi. Kalau bohong jahat nggak? Jahat. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu." Saya ulangin lagi ya. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, Yesus yang katakan ya, bukan saya nih. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Yesus aja nggak berani mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kenapa banyak sekali hamba Tuhan mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Berarti dia lebih pintar dari Yesus. Fair ya, kita ngomong ini fair ya, nggak jelekin pendeta ya. Kalau Yesus mengatakan si Edi tidak aku jamin duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini berlawanan dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau ini terjadi berarti yang salah yang mana? Yesus atau pendeta ini? Saya ingin katakan, yang salah Yesus atau pendeta ini? Kalau menurut Alkitab, yang salah itu pendetanya. Dia belum lihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia bohong. Dia bohong kepada yang mati, bohong kepada keluarga yang mati, bohong kepada jemaatnya yang dengar, bohong kepada Tuhan, dan bohong kepada diri sendiri. Nah, orang seperti ini di mata Tuhan jahat. Makanya gak heran di akhir zaman Tuhan katakan banyak sekali pendeta-pendeta yang ingin masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa? Karena mereka berbuat kejahatan. Apa kejahatannya? Dia khotbahnya bohong. Namanya bohong jahat gak? Jahat. Makanya itu ingin saya katakan, orang gak pinter khotbah, ya ini akibatnya. Bohongi jemaat, bohongin yang mati. Sepertinya mah pinter ya saudara yang kekasih. Khotbah, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yakin ngomongnya. Ternyata salah. Kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan 30 tahun, berarti 30 tahun itu dia sudah berbuat dosa. Dia berbohong. Ya, saya nggak jelekin pendeta ya saudara yang kekasih ya. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya juga tidak menghakimi apa benar omongan saya kalau orang bohong nggak masuk surga. Sekalipun dia pendeta. Ya, sekalipun dia pendeta punya karunia, kalau khotbahnya bohong, dia nggak masuk surga. Kita baca di dalam Wahyu. Wahyu 20 ayatnya ke-10. Ya. Wahyu 10 ayat yang ke-20. Wahyu 20 ayat yang 10, terbalik saudara yang kasih ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selamanya. Nabi palsu itu apa? Pendetanya khotbahnya bohong. Pendeta yang khotbahnya bohong itu disebut nabi palsu. Nabi itu adalah utusan Tuhan. Kalau khotbahnya bohong berarti nabi bohong. Kalau khotbahnya bohong berarti pendeta bohong, pendeta palsu. Ya. Ini nabi-nabi palsu, mereka disiksa siang malam
sampai selama-lamanya. Saya bacakan lagi Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Apa benar perkataan saya ya? Ngomongnya nggak enak ini, tapi ini kebenarannya. Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sangat jelas. Di situ dikatakan semua pendusta, kalau dia mati, disiksa di dalam api neraka. Sekalipun dia itu pendeta, sekalipun dia itu orang Kristen, kalau masih berdusta, dia tinggalnya di dalam api neraka. Ini yang dinamakan orang mati di luar Tuhan. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia pendeta, kalau dia mati di luar Tuhan, dia nggak bisa masuk ke surga. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini saya sekali lagi saya nggak menjelekan pendeta, saya nggak menjelekan hamba Tuhan, saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Saya ngomong seperti ini juga sebenarnya tidak enak. Seolah-olah saya ini benci dengan hamba Tuhan. Padahal tidak. Saya hanya menceritakan orang yang mati di dalam Tuhan dan orang yang mati di luar Tuhan. Mau nggak mau, senang nggak senang, merembetlah kepada hamba Tuhan yang berbuat kejahatan. Hamba Tuhan yang masih tukang bohong, khotbahnya bohong, kalau dia mati, dia tinggal di dalam api neraka. Sebelum kita mati, kita harus tahu masalah ini. Jangan sampai setelah kita di neraka, ternyata kita baru tahu, oh berarti khotbah saya salah. Saya belum melihat yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sudah katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ternyata bohong. Jangan sampai setelah kita di neraka kita baru tahu khotbah kita salah. Jangan sampai setelah kita di neraka baru kita tahu ternyata khotbah kita bohong. Sebelum mati, coba cek introspeksi. Saya ini khotbahnya sudah benar belum? Sesuai nggak dengan Alkitab? Makanya saya sering katakan kepada semua orang di YouTube, kalau nggak ngerti Alkitab, jangan khotbah. Ini berbahaya kepada orang yang mendengar dan berbahaya kepada yang khotbah juga. Saya ulangin lagi, kalau nggak ngerti Alkitab, itu jangan khotbah. Jangan muntang-muntang ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Yunani, ngerti bahasa Inggrisnya, ngerti segala macam. Seolah-olah dia sudah ngerti Alkitab, tetapi khotbahnya nggak benar. Nggak menjamin orang yang ngerti bahasa Ibrani dia ngerti Alkitab. Nggak menjamin orang yang ngerti bahasa Ibrani atau Yunani dia menguasai isi Alkitab. Buktinya banyak orang yang ngerti, yang khotbahnya kayak bahasa Ibrani, bahasa Yunani, khotbahnya maaf, khotbahnya bohong. Saya sering dengar di YouTube, di mimbar-mimbar gereja, kalau khotbahnya pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Setelah ada acara kematian, dia katakan yang tadi saya bilang, dia belum lihat yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia katakan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sepertinya Yesus kalah. Sepertinya dia lebih pintar dari Yesus. Matius 20 ayat 23, Yesus berkata, aku tidak berhak memberikan kamu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa
adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Itu yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi saudara yang kekasih, saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menjelekkan hamba Tuhan, saya tidak menjelekkan orang Kristen, tetapi saya hanya menjelaskan orang mati di dalam Tuhan dan orang mati di luar Tuhan. Saya khotbah seperti ini juga sebenarnya tidak enak. Seolah-olah saya nggak senang dengan hamba Tuhan. Seolah-olah saya juga nggak senang sama orang Kristen. Seolah-olah saya benci dengan orang Kristen atau benci sama hamba Tuhan. Padahal tidak. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam, kita baca saja ya. Bentar. Dua Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang ditulis Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tugas saya. Tugas saya memberitakan kebenaran Tuhan itu untuk meluruskan yang salah. Bukan untuk menjelek-jelekan pendeta. Bukan untuk menyalah-nyalahkan pendeta. Tapi untuk meluruskan yang salah. Ini inti saya khotbah di YouTube ini. Segala tulisan yang ditulis di dalam, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini YouTube saya ini. Untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, ini tugas saya. Makanya saya khotbahnya seperti ini. Bukan berarti saya nggak senang dengan pendeta, tapi intinya untuk meluruskan yang salah. Kalau khotbahnya bohong, salah nggak? Salah. Kalau kita belum lihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti khotbahnya salah. Kalau salah perlu diperbaiki nggak? Perlu. Makanya saya khotbah ini supaya memperbaiki khotbah yang salah. Jangan sampai nanti kita mati baru kita tahu, oh ternyata khotbah kita salah. Sebelum kita mati, coba cek benar nggak khotbah kita ini. Ya. Inilah perbedaan antara orang yang mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, enak saudara yang kekasih. Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kalau kita mati di luar Tuhan, Tuhan katakan, "Nyala engkau dari orang mati di luar Tuhan, dia ditolak Tuhan masuk surga. Orang mati di dalam Tuhan, dia diterima Tuhan di surga." Lukas 23 ayat 43. Orang di sebelahnya Yesus katakan, hari ini juga engkau mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lazarus mati duduk di pangkuan Abraham. Abraham mati dibangkitkan masuk ke kota kudus. Itu adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Sekalipun saudara pintar berkhotbah, sekalipun saudara rajin berdoa, sekalipun saudara rajin doa puasa, sekalipun saudara tiap minggu berkhotbah, tidak dijamin saudara mati di dalam Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, berarti saudara jahat di mata Tuhan.
Ini yang sangat penting. Ingin saya katakan sekali lagi. Kalau nggak ngerti Alkitab, janganlah berkhotbah. Itu membahayakan orang yang mendengar khotbah saudara. Saya ngerti Alkitab, makanya saya khotbahlah seperti ini. Saya ini susah sekali khotbah di dalam gereja, karena banyak gereja yang menolak saya. Kenapa bisa begitu? Karena khotbah saya seperti ini. Apa adanya, apa yang ada di Alkitab itu saya ceritakan. Selesai. Ya. Kalau saudara kurang ngerti, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya ini. Dan berkati juga saya sebagai yang menceritakan tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin.